Cek 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 1 2 3 2. Hai, selamat datang di Kemarin Sore. Saya Ivan. Di sini saya ingin bikin video unboxing sekaligus nge-review kali ya. Yang dimana semua orang itu kan punya wishlist. Salah satu wishlist terbesar saya itu ya punya apartemen. Mungkin saya pengen jalan-jalan ke Paris gitu. Saya juga pengen punya mobil pribadi sendiri. Saya pengen punya MacBook. Saya pengen punya, ya semua orang itu punya wishlist masing-masing. Mau itu wishlistnya dari kecil, semasa sekolah, semasa kuliah, hingga sekarang bekerja. Who knows? Semakin banyak wishlist gitu kan, jadi semakin semangat buat kerja, semangat buat nabung mungkin. Dan salah satu wishlist sederhana saya yaitu saya pengen sepatu yang 2 tahun yang lalu itu hype banget, dan dari brand Converse. Dulu 2 tahun yang lalu, tahun 2015, waktu saya baru masuk kuliah, itu muncul Converse Jack Parcel 2 kalau nggak salah ya. Jack Parcel atau Jack apa? Tunggu sebentar. Oke. Pada tahun 2015 lalu itu saya pernah punya wishlist pengen punya Chuck Taylor 2, yang dimana itu 1,5 juta retailnya kalau nggak salah loh ya, yang untuk high. Karena saya itu dulu awalnya suka sama Vans, terus lama kesini kok Vans menurut saya mahal. Lalu saya ditawarin make Converse punya teman, nyaman gitu kan, karena udah terlanjur nyaman, disuruh pakai, disuruh bawa dulu, enak juga. Akhirnya dulu saya sempat punya Jack Parcel, terus saya sempat punya Chuck Taylor yang full black, itu saya pakai sampai sekarang buat sepatu harian. Terus kalau misalnya saya ya banyak sih brand sepatu yang saya suka, saya pakai pribadi. Saya dari Vans punya sih satu, cuma udah lama banget, jadi akhirnya nggak saya pakai lagi, udah saya kotakin lagi, saya museumin di depan. Terus sekarang itu udah kerja, punya 2 ini Air Jordan 2017 Superfly TB, yang ini black, ini kayak flight knit, karena dulu saya suka, saya sempet nggak naksir Air Jordan 1 brand yang flight knit, itu retailnya 4,5 juta dan menurut saya itu mahal. Dan akhirnya saya ngambil ini dengan harga 1,7 juta. Kenapa saya ngambil ini dan kenapa saya juga punya Air Jordan 1 mid? Ini sejarahnya panjang banget sih, nih nanti saya ceritain. Ini saya dapat 1,6 nih, 1,7. Kenapa saya beli 2 barang ini? Dikarenakan ya karena ini cocok, ini harganya cocok dengan kantong saya gitu loh. Kayak tidak memaksa harus punya Air Jordan One Bread, Air Jordan Travis Scott yang 10 juta. Saya nggak memaksa punya Jordan Off-White yang kemarin itu saya pernah nemu di emperan, itu dijual dengan harga 10 juta. Di emperan, di harga second, itu dijual seharga 10 juta. Saya memilih 2 ini karena memang dari dulu pengen punya Jordan sih, dan alhamdulillah kecapai. Ya, sebuah mimpi sederhana saya lah. Terus dan juga balik lagi pembahasan awal, yang dimana saya itu sempat naksir banget sama Converse 70s. Serius, Converse 70s itu saya bener-bener naksir banget. Yang dimana dulu itu harganya 1,5 juga, 1,2, 1,5, ada yang sampai 2 juta sih Converse Play. Itu mungkin kalau misalnya saya nikah itu pengen pakai itu, serius. Yang dimana itu waktu saat itu saya masih kuliah, saya belum punya cukup uang untuk membeli sepatu tersebut. Saya menunda untuk membeli sepatu tersebut. Dan sekarang di tahun 2019, di tahun 2020,
kemarin muncul di apa tuh namanya, di Instastory Instagram saya, di Converse resmi, Instagram Converse resmi itu nampilin kalau misalnya Converse Sunflowers yang kuning itu dengan harga 550 apa 590 gitu, resmi, dan 50% dari harga 1 jutaan itu paling murah. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil salah satu. Oke, ini dia Converse 70s yang saya ngambilnya black white. Soalnya memang saya pakai buat harian karena saya keterima di salah satu perusahaan yang ya notabene bisa pakai sneakers setiap hari ke kantornya gitu. Jadi saya pakai ini dikarenakan alasan saya bisa saya pakai kerja. Ini pertama kalinya saya punya 70s yang dimana paling ngeliatin teman-teman pakai gitu kan. Paling ngeliatin teman-teman pakai. Ini udah saya sobek. Ini saya beli dari teman saya. Terima kasih Mas Bayu yang udah hilaf ngasih Converse 70s ini dengan harga 550.000. Wah, Anda luar biasa. Dan ya, ini dia Converse 70s. First impression saya dengan Converse 70s ini, well, karena saya baru pertama kali punya 70s, saya dulu sempat punya Jack Parcel outsole. Ini outsole bagian luar ini. Outsole di bagian luar ini itu bener-bener mirip, bahannya kayak Jack Parcel, mengkilat gitu loh. Mengkilat, dan ini, wah ini asli sih, ini semua user Converse pasti memahami yang dimana kalau misalnya warna hitam itu pasti bakalan luntur. Saya sempat agak kaget sih, karena bisa dilepas. Five minutes later. Oke, ini saya sudah sempat nanya sama teman-teman beberapa yang paham sama Converse, sempat nanya apa tuh di Instagram, dan mereka bilang kalau misalnya ini Converse tipe 70s high grade. Itu 70s yang paling baru, beda sama 70s yang keluaran pertama yang dimana outsole-nya itu bisa dibuka. Dan oh iya, saya tuh punya 70s 1 kalau nggak salah. Saya sempet hampir lupa kalau misalnya saya punya 70s. Goblok banget gak sih kalau misalnya saya lupa dengan sepatu saya sendiri. Ini padahal saya pakai harian dari 3 tahun yang lalu. Ini 70s letter tipe apa ya ini ya? Yang dimana itu kalau misalnya saya cuci pasti saya bawa ke itu sih, ke Sus and Care. Oh ya, bisa dibuka. Tapi kayaknya ini bekas lem deh. Nah, menurut teman-teman ini 70s-nya memang kayak gini atau gimana? Soalnya jahitannya rapi sih. Ada teman yang bilang kalau misalnya jahitannya jahitannya nggak rapi, bisa kemungkinan ini KW. Ya dengan harga 550.000 yang itu notabene setengah harga dari harga normal store. Ya kan patut dipertanyakan. Well, perbandingannya yang letter sama yang ini ya sama aja sih. Ini ukuran 44, ini ukuran 43. Tapi kok lebih panjang 43 ya tuh. Lihat tuh, lebih panjang ukuran 43. Sama-sama 10 US nih. Iya, sama-sama 10. Enggak, ini 9,5. Ini 9,5, ini 10 US. Ya, balik kita bahas yang Converse. Well, alhamdulillah. Tercapai juga. Ini lidahnya, oh ini tuh. Saya nyoba deh.
Ini dia Converse 70s. Interesting. Tapi kemungkinan nggak saya pakai sampai nanti begitu udah masuk kerja. Jadi ini menggoda banget sih kalau misalnya saya pakai sekarang. Dan ini tadi sempat saya fitting juga di kaki. Enak sih. Dan jujur sama kayak Ventela. Insole-nya bener-bener lembut. Fitting banget di kaki, ini lembut banget loh, bisa ditekan-tekan sini. Ngomong-ngomong, gue norak banget ya sama sepatu baru. Teman-teman udah lah yang bosen pakai 70s atau mungkin 70s-nya udah dijadiin sepatu tempur gitu. Gue baru punya paham. Ya, karena semua, salah satu ciri khas 70s itu insole belakangnya hitam. Sering ngeliatin teman-teman nih pakai 70s gitu kan. Dan katanya talinya itu susah banget dicari. Serius, susah banget dicari katanya. Bakal jadi sepatu kesayangan lagi nih next ini sama yang ini. Well, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, saya sempat dibolehin punya sepatu 70s. Akhirnya tabungan saya cukup juga buat beli ini sepatu. Jadi total sepatu ada ya segitulah pokoknya ya. Oke, teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing tentang sepatu Converse, atau saya kan sebagai orang awam, dikasih tahu di kolom komentar. Kalau misalnya bacotan saya banyak yang nggak penting, ya mohon maaf. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mungkin untuk kedepannya saya bakal review Air Jordan 1 Mid. Dan kenapa saya sayang banget sama sepatu ini. Ini bener-bener saya sayang sih. Ini kalau misalnya saya pakai itu kalau misalnya ngedate terus jalan-jalan sendirian, sama ada event di hotel aja sih baru saya pakai ini sepatu. Semoga para penonton di rumah pada sehat, tetap jaga diri, dan mari kita berdoa sama-sama semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai. Salam sama bapak dan ibu di rumah. Semoga sehat selalu. See you next time. Bye.